bicara itu berbeda konteksnya dengan yang sejarah yang terdapat pada Bible tentang Israel. Nah, Ibu Koni mohon penjelasannya. Itu aja Pak Paul sementara. Terima kasih. Saya mau jawab pertanyaan tadi aja. Begini, satu, saya tuh melihat Bible harus kita baca dalam konteks saya lagi menerangkan bahwa untuk mengerti sejarah Israel kita mesti baca Bible. Ya kan, bukan untuk bukan ditabrakan tadi dengan ke Israel kita harus memaksakan mereka menerima Bible, nggak begitu juga. Saya cuma mengatakan sekali lagi saya ulang untuk memahami sejarah Israel yang panjang kita nggak bisa dapat sumber apapun, tidak akan kecuali satu, Bible, nggak ada. Mau dicari pun dokumen apa nggak ada gitu. Nah jadi memang harus baca Bible. Tapi sekali lagi kalau saya untuk mengambil sejarah runtutnya itu seperti apa. Sebenarnya ada sejarah juga yang hampir bersamaan jalannya dengan dengan apa yang ditulis di Bible, yaitu Cina, ya kan? Tetapi kan apa konteksnya waktu itu Cina ke arah ke Yerusalem atau kan nggak ada gitu loh. Tapi sekali lagi saya ngomong nggak ada karena saya masih lihat lintasannya. Tapi kalau yang dibilang dicatat dari ada sampai Yesus kemudian disalib, yang bisa sampai timeline-nya hampir sama itu adalah China history. Jadi itu menarik. Kembali ke tadi tentang Palestina. Mungkin juga ini sebenarnya ada kesalahan UN juga ya Pak Pasang ya. Karena kan statusnya Palestina itu hanya observer state. Jadi dia tuh memang belum sampai ke level dia negara berdaulat. Nah, tapi kan lucu. Jadi gini, kalau sebagai observer state dia boleh punya bendera, itu mungkin yang membuat orang bingung seolah-olah dia sudah menjadi negara merdeka. Tetapi kalau dia dibilang Palestina merdeka, dia nggak punya tentara. Yang pasti kalau dia memang negara gitu, dia nggak punya tentara, dia nggak punya, even polisnya pun juga polis yang nggak boleh dipersenjatai berat gitu. Jadi mungkin itu ada anggapan bahwa dia belum merdeka karena statusnya belum sampai ke sana. Tapi ini menarik, kalau Palestina ingin naikkan status ke menjadi negara berdaulat, justru kenapa ada hubungannya sama Vatikan? Vatikan malah minta statusnya hanya observer state. Nah ini kan jadi menarik ya. Jadi kalau satu ini dari observer state pengen ditingkatkan menjadi negara berdaulat, kalau Vatikan malah nggak mau karena dia bilang kalau dia meningkat menjadi negara berdaulat, tidak observer state, maka dia kemudian merubah hubungannya dengan perjanjian yang dimilikinya dengan Italia. Itu kenapa saya kok punya keinginan betul mungkin akan mengundang tadi yang saya maksudkan para kardinal, para pendeta untuk menjembatani. Sebenarnya bukan ke arah Israel aja dulu nih. Kita ke arah tadi, mencoba mencari solusi. Apakah model Vatikan itu bisa dipakai? Itu maksudnya. Jadi bukan juga head to head menghadapkan the Jews kepada kaum pendeta. Saya ngalamin kok di sana kan yang lemparin kita lagi via Dolorosa bukan orang Islam, malah orang Jewish yang ortodoks kan. Cobain aja deh kalau lagi manggul salib itu yang lemparin kita bukan orang Islam, orang-orang Jewish ortodoks yang menganggap Yesus itu pengkhianat gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan disalahartikan bahwa saya melihat timeline Bible ini karena saya tidak mendapatkan, dan itu sudah dibuktikan oleh buku setebal ini pun nih, bukunya Simon Montefiore ini, itu sudah menyatakan kok, nggak ada juga yang bisa kita dapatkan sejarah penting dan panjang Israel kecuali dari Bible. Jadi untuk konteks sejarahnya. Yang kedua, kita nggak bisa memaksakan apapun juga tentang bagaimana orang melihat agama kita atau keyakinan agama kita. Jadi pendekatan kita adalah sekali lagi, barangkali dengan mendekati Inggris, mendekati Prancis, mendekati Vatikan, kita bisa datang ke Israel atau ke UN, ya kan? Barangkali solusi ini bisa dicoba. Betul Pak Zang barusan bilang bahwa malah ntar jadi makin konfliknya makin besar, bisa saja. Tapi kan bisa juga seperti di Makam Daud, duduk manis gitu loh, kita saling menghargai. Karena juga mungkin yang mesti disosialisasikan tentang Yerusalem, kalau sampai perang ini nggak berkesudahan Pak Yosef ya, yang paling kenapa saya sangat ingin di sana itu damai, kita akan kehilangan sejarah umat manusia. Mau diakui atau enggak, saya merasa Yerusalem itu pusat dunia. Udah, pusat dunia itu di sana. Karena berapa agama lahir di sana, berapa sejarah yang saling bertumpuk ada di sana. Jadi memang kita semua punya kewajiban menjaga, melindungi Yerusalem, jangan sampai ada apa-apa. Kita mau lihat apa? Mau lihat scroll, mau lihat apa yang semua yang suci yang dianggap paling tua dokumen ada di museum di Yerusalem. Jadi kalau sampai Yerusalem terjadi apa-apa dan kena misalnya ke museumnya sekalipun, ya kita nih semua umat Kristen, umat Islam gitu kan, ya kehilangan juga sejarahnya. Dan itu yang mungkin kita tidak boleh kehendaki. Dan sekali lagi saya berharap kita bisa melakukan langkah konkret, niat kita baik. Dan saya tuh kok jadi cemburu saya sama Jared.
Asli saya tuh cemburu anak muda. Kok bisa ya 3 tahun duduk di negara Arab kita sampai segininya nggak pusing, nggak bisa. Jadi sekarang coba mungkin dari acara Pasang ini kita sekali lagi ide saya itu nggak satu-satunya ide ya. Sekali lagi tolong diajukan yang lain. Apalagi menariknya bahwa Vatikan malah nggak mau statusnya naik, sementara Palestina mau statusnya naik. Dan di dunia ini status yang observer state hanya 2 itu. Nggak ada lagi yang lain. Enggak, saya tuh bukan dalam konteks para kardinal dan para tokoh Kristen, kita tuh bukan ke Israel, tadi saya bilang, ke Vatikan, untuk bicara cara bagaimana mereka tuh bisa duduk damai dengan Itali, bukan, jadi kita jadi bawa agama. Iya betul, ini. Pembanding, saya tahu, sebagai pembanding. Jadi bagaimana bisa waktu itu dengan Itali meributkan daerah yang diperkecil, kan hampir sama nih, nanti daerahnya kayak di-squeeze gitu kan. Nah, jadi unsur-unsur itu yang kita bahas gitu. Yang saya maksud tadi, waktu Ibu Koni berkata, kenapa kita nggak mengajak duduk para pemimpin agama Kristen untuk membahas masalah Israel di Indonesia. Malah saya curiga PGI sendiri tidak mendukung Israel loh. Gini, saya tuh minta sebenarnya bukan mereka duduk dengan kita, tetapi dah dikirim Kemlu. Tadi kan saya terakhir kan, Kemlu melibatkan para kardinal, para paus, ya kan? Karena kan mereka lebih di sana gitu. Untuk kemudian tadi membandingkan Vatikan, bukan sekarang di sini kita bikin acara, bukan untuk membandingkannya dan bagaimana administrasinya. Iya, administrasinya, terus waktu prosesnya itu kok bisa, ya. Nah, jadi dari sana kita belajar. Bukan sekarang memaksa gitu bahwa para kardinal, para pendeta, enggak begitu maksudnya. Tapi bagaimana membuka jalan? Karena kan kita belum pernah coba, gitu kan? Kita udah coba misalnya dengan tokoh-tokoh multi agama, ya kan? Itu juga nggak selesai kan Mbak siapa ya? Kalau nggak salah Mbak Yeni belum pernah kesana. Siapa ya, saya lupa. Pokoknya beberapa tokoh tuh pernah kesana mengatasnamakan beberapa agama untuk mendukung kedamaian di Timur Tengah. Tetapi belum pernah ada yang coba mengirim atau mengutus paus dan para pendeta ataupun kardinal ke Vatikan mencari tahu barangkali model Vatikan bisa diterapkan di Yerusalem. Itu maksudnya Pak. Saya pribadi setuju loh menjadikan Yerusalem itu semacam Vatikan itu. Tetapi kalau kita balik lagi, ini kan yang Ibu Koni ceritakan Yerusalemnya. Sedangkan yang menjadi masalah ternyata Al-Aqsa ini kan hanya sebagai pemantik untuk memicu masalah yang lebih besar. Yaitu beberapa orang Palestina yang menginginkan orang Yahudi pergi dari Israel. Sebetulnya kan asal muasalnya dari itu. Kalau kita ingat dari tahun 1900-an itu, Balfour dengan pan Islam, asalnya kan pan Arab, kemudian jadi pan Islam. Lalu sama Inggris dibenturkan antara Balfour, perjanjian Balfour ini, Zionis dengan pan Arab. Lalu jadilah awalnya konflik itu kan sebenarnya dari situ toh. Nah makanya saya bilang, tadi kenapa saya mau menggali sejarah Yerusalem. Nama jalan aja itu bisa 3 nama. Ya kan, nama gedung suci bisa 3 nama. Betul. Maksud saya kalau kita standing up-nya dari agama saya minta itu, Al-Aqsa harus kita, nggak akan selesai. Jadi kita mesti tarik dulu sejarah itu memang panjang, mau nggak mau itu harus berbagi. Itu bahasa saya sederhana. Contoh saya nggak pernah terpikir di makam Daud bisa dibagi, gitu loh. Tadi kembali ya, kalau kita kembali ke Israel kan, di David Tom itu kita nggak pernah berantem, nggak pernah ada clash besar. Padahal itu kan tinggal kalau memang mau jahil itu kan tinggal lempar orang cuma sedekat banget gitu. Tapi nggak pernah terjadi benturan di situ, iya kan? Nah, sekali lagi pendekatan apa yang di Tomb of David itu yang bisa damai. Kenapa kita nggak mencobanya melihat sekali lagi dari konteks Yerusalem mendudukannya seperti Vatikan? Ini kan belum dicoba nih. Saya coba baru ide nih. Jadi jangan terlalu digali juga, saya belum tahu. Nah, tapi saya setuju ya. Kalau Yerusalem itu saya setuju. Saya setuju sekali. Idenya itu sangat brilian. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikan konfliknya Israel dengan Palestina? Kalau Yerusalemnya, itu saya setuju banget. Hanya apakah itu nanti bisa menyelesaikannya? Hopefully, karena yang menurut aku panas itu. Yerusalem yang menurut aku tuh jadi titik damai atau titik leburnya itu di Yerusalem. Kalau menurut aku, gitu loh. Jadi kalau saya melihatnya justru Yerusalemnya yang kita approach gitu, supaya untuk mampu melihat hal ini dengan jelas. Sekali lagi, ini juga dalam konteks orang-orang yang menganggap tadi, saya nggak tahu lah kalau untuk golongan Palestina atau mungkin Islam kita yang masih menganggap Al-Aqsa adalah bagian yang harus kita miliki gitu. Padahal itu tidak sama sekali. Setahu yang saya tahu ya, saya berpendapat sama seperti Ustadz kemarin bahwa kalau memang Al-Aqsa harus di bawah kekuasaan Islam atau dimiliki Islam misalnya, ya Nabi Muhammad pasti sudah duduk di sana gitu, contohnya. Jadi tolong jangan disalahartikan. Saya sekali lagi
dapat memahami cerita Israel panjang segala macam itu karena saya baca Bible, ya kan? Timeline yang dibuat pun lebih mudah karena lebih runtut gitu. Kalau sekarang kita bisa misalnya menemukan yang lain dan bisa lebih baik, ya kenapa enggak? Tapi so far, up to this minute, memang kalau kita membaca sejarah dan melihat jatuh bangunnya Israel, ya dari sana. Misalnya saja di bukunya Simon itu, bisa kita lihat loh, dari faktor, ini saya juga ingin kita mau baca ya, kenapa kita memahami Israel itu demikian keras kalau dalam mempertahankan kedaulatan, atau demikian keras kepala lah kalau bisa dibilang ya, karena memang dia sebenarnya sakit banget ya, apalagi kalau kita bisa lihat dari zaman Titus gitu, itu ngeri loh. Orang Israel itu sampai mau eksodus itu mesti nggak makan apa-apa kecuali makan emas dan koin, bayangin aja kan, karena dia ingin kabur kan, sehingga waktu tentara itu masuk dia tuh malah dibunuh-bunuhin, perutnya itu dibongkar karena tahu di situ di dalam perut mereka tuh ada harta. Iya. Kalau baca mereka tuh getir gitu loh. Jadi maksud saya tuh kenapa cerita sejarah ini supaya kita nggak judgmental, itu aja. Karena pertama kita seperti Pak Jenderal bilang tadi, konteks negara kita aja kita masih banyak masalah belum kita bereskan. Tapi sekali lagi untuk memahami Israel yang tadi cita-cita kita demikian besar dan diperintahkan undang-undang, Mbok ya ngerti juga sejarahnya Israel yang panjang itu, yang saya bilang